Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pengelola web sekolah dimanapun kalian berada. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana kita mengelola ulangan semester yang mungkin gak lama lagi juga kita akan lakukan di sekolah kita masing-masing. Jadi pertama yang kita harus lakukan yaitu kita membuat kategori dulu. Ya, jadi kategori itu dibuat dari sini, pos, kemudian kita pilih kategori. Nah, di kategori ini kita isi nama-nama mata pelajaran di sekolah kita, misalnya PKN, misalnya. Kemudian kita new kategorinya. Kita lihat PKN udah masuk, kita tambahkan lagi, misalnya bahasa Indonesia. Kita tambahkan lagi, ini udah masuk, lalu kita tambah lagi matematika ya, kita tambah kategori. Kemudian kita tambah lagi sejarah Indonesia ya, sejarah Indonesia. Oke, tambah. Kemudian kita tambah lagi bahasa Inggris ya, tambah. Ini udah banyak nih kategorinya di kita. Tambah lagi, masih ada seni budaya. Oke. Kemudian ada PCOK. Oke. Selanjutnya setelah kita selesai, seandainya ini udah selesai ya, seluruh materi pelajaran kita masukkan ke sini, semua mapel yang ada di sekolah kita, seandainya ini selesai, kita tinggal membuat soal ya. Soalnya itu kita buat di sini ya, WP Pro Quiz ya, WP Pro Quiz ya. Misalnya, pada kesempatan ini kita akan membuat soal yang ada di ini. Misal kita membuat soal pi ya, quiz ya. Ini tinggal load aja karena sudah pernah buat sebelumnya. Ini ketika kita sudah pernah buat soal, kita checklistin. Ini kan masih kosong ya, belum ada checklistan ya. Kita load yang dulu pernah kita simpan. Atau saat ini kita belum pernah melakukan ini, maka kita checklist dulu ini ya. Ini kita checklist ya. Checklist random mengacak soal ya, ini kemudian mengacak jawaban, ini nggak usah. Kemudian ini waktu yang kita gunakan misalnya 3600 detik, jadi ini 1 jam ya, 1 jam. Kemudian ini statistiknya kita checklist juga. Kemudian anaknya diberi kesempatan yang 1 kali eksekusi ya. So number ini kita hanya menampilkan misalnya hanya 20 soal saja. Jadi walaupun guru atau kita menginput 30 soal, maka akan keluar 20 soal. Kemudian prerequisite ini adalah kuis prasyarat ya. Misalnya kita checklist, maka dia minta prasyaratnya mana ya, kita nggak perlu ya kuis prasyarat. Kemudian ini adalah tampilan ketika nanti kita apply, maka akan seperti ini ya. Kita checklist. Kemudian auto setup enggak, skip question enggak, atau start enggak, kita checklist lagi yang ini. Only register user are allowed. Jadi hanya user yang terdaftar yang diizinkan untuk mengerjakan kuis. Kemudian kita geser lagi ke bawah, ini nggak perlu. So average ini perlu ya, kita menampilkan nilainya seperti ini nanti. Kalau anak sudah selesai mengerjakan, maka akan tertulis average score nih, rata-rata skor anak-anak, dan your score nih nilainya anak-anak. Oke, nah selanjutnya kita memilih ini ya, ini ya, agar anak bisa mundur, bisa maju ya. Kalau kita memilih ini, anak hanya bisa maju saja. Kalau yang ini, anak akan ngecek jawabannya benar apa salah ya. Jadi kita pilih yang ini. Oke, setelah itu kita beri deskripsi ya. Kurs ini misalnya ulangan semester ya, semester
hmm, mapelnya, misalnya mapelnya pi ya, waktu ya, jumlah soal ya, jumlah soal misalnya 20, lalu durasi ya, durasi ini 60 menit ya, atau 1 jam ya, 60 menit. Lalu kita simpan. Oh, title is not okay. Judulnya kita belum buat ya. Judulnya kita buat dulu di sini, pas ya, pekan ulangan semester pi ya, pas pas ganjil, misalnya kita kasih pas ganjil, kemudian mapelnya kita beri mapelnya pi ya, pi, kita beri lagi kelasnya ya, kelasnya kita beri kelas 10 misalnya ya. Jadi pi kelas 10 semester ganjil, baru kita simpan. Nah, oke, setelah kita simpan, kita jaga template-nya. Jadi ini kita simpan juga sebagai template ya. Template-nya kita buat misalnya pas ganjil, gitu ya, kita simpan, save template-nya ya. Nah, dengan kita menyimpan template, maka di sini muncul dia pas ganjil ya. Oke, gunanya buat apa? Oke, kita back ya, back. Maka di quiz kita lihat sudah ada pas ganjil pi. Nah, gunanya yang template tadi, ketika kita ingin membuat quiz baru lagi, misalnya kita masih ya, kita membuat pas ganjil matematika misalnya, maka kita tinggal panggil pas ganjilnya, kemudian kita load template. Nah, ini template, tunggu. Nah, maka ini template yang tadi, tapi di sini masih pi. Sini kita mau mapel yang lain, kita buat misalnya matematika ya, kita buat matematika, kita tinggal ganti aja kelasnya. Lalu ini sama semua, tinggal di sini ya, ini mapelnya kita ganti ya, mapelnya matematika ya. Oh ya, ini tadi penilaian ya, penilaian akhir semester ganjil ya. Oke, ini. Nah, kita tinggal simpan. Oke, kita tunggu beberapa saat. Maka kalau kita back to preview, maka kita sudah membuat tempat untuk meletakkan soal ya. Ini pas ganjil pi udah, pas ganjil matematika sudah, dan kita tinggal buat sampai semua pas. Misalnya ganjil pi kelas 10, ganjil pi kelas 11 dan seterusnya, sampai dengan semua mapel masuk semua di sini. Nanti agar guru yang kita tugasi untuk menginput soal itu bisa langsung menginput di sini. Misal kita mau menginput soal nih sekarang nih ya, kita aja misalnya pi, kita mau input soal pi. Nah, kita tinggal kita tunggu ya, masih muter-muter di sini ya. Oke, selesai. Kita tambahkan question. Ini tinggal kita menuju ke bagian question. Nah, kita tinggal ketik. Misalnya ini kita pilih yang visual ya. Visual itu tampilan ya, tampilan nyata seperti apa gitu. Ketika kita mengetik, misalnya kita mengetik siapa nama nabi kita, nabi umat Islam misalnya ya, umat Islam kayak gitu. Atau kita bikin soal saya gini, nama nabi umat Islam adalah adalah titik-titik, misalnya begitu ya. Kita ini soal tadi ya, ini soal, kemudian kita membuat jawabannya di sini
Misalnya di sini Muhammad, misalnya Muhammad, terus kita bikin lagi jawaban, misalnya Isa, kita bikin misalnya Ibrahim, kita bikin lagi kalau kita menambahkan jawaban ini add new answer ya, misalnya Musa ya. Kemudian kita meletakkan kuncinya adalah ini, misalnya kita checklist ya. Kalau ternyata bukan itu yang ini ya, kita checklist ya, kuncinya adalah ini. Oke, setelah itu kita lakukan penyimpanan. Setelah kita simpan, maka selesai satu soal yang kita buat. Tinggal kita mundur ya, back to view. Setelah selesai mengetik satu soal, kita lakukan, kita tunggu ya, ini belum mengerjakannya. Ini harus sudah kelar tuh prosesnya. Setelah ini sudah selesai, baru kita boleh melakukan print key. Oke, sudah selesai ya. Kita harus waspada ini, kita harus dulu cek ya, karena ini proses masih berjalan ya. Nanti kalau kita sering melakukan eksekusi ketika proses masih berjalan, nanti akan error nih webnya. Oke, kita mundur. Setelah kita selesai membuat satu soal, kita back to overview, kita mundur. Nah, berarti tadi ini nih soal pertama nih udah jadi nih. Kalau kita ingin menambahkan soal yang berikutnya, kita tambah lagi add question ya, kita tambahkan soal yang kedua ya, misalnya pakai format ini ya, pakai teks nggak apa-apa, sama saja, atau visual ya sama aja, nggak apa-apa. Kita tambahkan lagi misalnya di sini kita ketik rukun Islam ada titik-titik. Oke, di bagian jawaban kita bikin kunci jawaban 2, misalnya kita tambah lagi 3, kita tambah lagi 4, kita tambah lagi 5. Oh ya, ini kunci jawabannya ya. Kemudian kita simpan ya. Ini proses sampai ini berhenti ya. Mungkin yang kira-kira susah, koleksi yang bagus ini akan proses penyimpanannya. Kalau sinyal gunakan cepat ya proses penyimpanannya. Oke, kita tunggu prosesnya, baru kita back. Kita melihat soalnya. Nah, baru kita membuat 2 soal. Maka selanjutnya kita lagi sampai dengan semua soal yang kita masukkan. Nah, setelah kita selesai memasukkan soal, kita bisa melihat tampilan soal kita seperti apa. Kita mundur lagi, kita back. Kita bisa melihat soal file tadi ya. Ini ada question, ini ngedit setting tadi ya. Kita menghapus, kita preview statistik, ini hasilnya ya. Kalau kita melihat hasilnya di sini, hasil kerjaan anak-anak. Ini untuk melihat tampilan soalnya seperti apa. Kalau kita klik ya, coba kita klik ya. Oke. Nah, mereka tampilannya seperti ini. Semester mata pelajaran PAI cuma 20, durasi 60 ya. Kalaupun ada pesan-pesan lain ya silakan ditambahkan di sini ya. Kemudian start quiz. Nah, maka seperti ini ya. Nah, rukun Islam ini pada saat ini soal nomor 2 ini ya, ini menjadi soal nomor 1 karena soalnya kita buat acak. Lalu pilganya tadi, ini pilganya yang terakhir ini yang 5 ini tadi ya, 2, 3, 4, 5 tadi ya, ini bisa pindah ke atas, jadi bisa ngacak soal sama pilihan gandanya. Kemudian kita klik next, kemudian ini kita pilih lagi summary, selesai. Maka ini finish quiz, maka Anda akan mendapatkan your score adalah 100. Ini tampilannya seperti ini. Oke, sekarang ini kita baru selesai mengerjakan pekerjaan menginput soal. Kemudian bagaimana kita cara mempublish soal itu? Kita buka lagi di quiz ya. Misalnya kita mau publish nih agama nih ya, soal apa ini kita mau publish. Kita tinggal copy aja ininya ya. Kita copy ya. Kita copy. Ctrl C ya. Saya copy. Kemudian saya posting. Ya, soalnya kita posting ini add new ya. Saya masih bermuter. Ya, terus sebentar ya, ini agak sabar ini ya koneksinya. Mungkin lagi banyak yang pakai barangkali ini. Oke, kita siap posting. Misalnya di sini pas mapelnya PAI ya, kemudian kelas 10
misalnya seperti itu. Nah, di sini kita tempat mempaste tadi ya. Di sini kita buat ya. Kita buat si file kita itu di sini. Jadi kita pilih yang HTML ya, kita cari formattingnya, kita milih yang HTML ya ini. Nah, sehingga kita paste di sini. Nah, ini 2 kali kena. Oke, setelah kita paste di sini, kemudian di sini nih dokumen ya, kita memilih visibility ya. Visibility ini public ya. Kita mau membuat password ya, ini password. Ketika anak mengerjakan soal, nanti kita kasih password. Misalnya passwordnya saya kasih PAI 2020 ya. Jadi kalau anak nggak mengerti passwordnya ya nggak bisa mengerjakan gitu. Terserah kita nih passwordnya apa saja ya. Misalnya kita sudah buat nih passwordnya seperti itu, tinggal kita beri kategori ya. Kategorinya adalah PAI ini ya. Jangan lupa ini, kita harus selalu ingat bahwa ini PAI, nanti ketika anak mencari nanti mudah gitu ya, PAI. Maka tinggal setelah kita beri password, kita simpan kategorinya sebagai PAI, baru kita publish ya. Publish ya, 2 kali proses publishnya ya, kita publish. Nah, setelah kita publish, maka anak nanti bisa melihat di sini ya. Ini saya di sini maka udah ada nih ya, pas PAI kelas 10 ya. Nih tinggal klik aja oleh anak-anak, atau anak bisa mencari di kategori ya, kategori maaf ini kategorinya dibuang, nanti saya tambahkan kategorinya ya. Oke, kalau di sini ada, maka ketika kita membuat di post itu, maka di sini muncul, dan kalau di sini kita berkategori, nanti di sini ada kategorinya ya. Ini juga muncul juga ya, di sini ada juga, di recent post ada, kalau di tambahin kategori nanti di kategori juga sudah ada. Gitu. Misalnya kita pilih ini, kita klik misalnya maka dia akan ini ya, ini diprotek ya, ini minta password nih itu. Jadi tanpa password tadi ya tentunya anak tidak bisa mengerjakan. Dan yang paling penting sebelum anak mengerjakan, anak harus login dulu gitu ya, harus login dulu menggunakan user yang sudah kita masukkan dalam web kita ini gitu. Nanti pada kesempatan berikutnya nanti akan saya presentasikan bagaimana kita menambahkan user ke web ini, sehingga anak-anak bisa menggunakan user itu untuk mengerjakan ini tanpa login dengan user yang kita berikan, yang kita masukkan di web ini ya. Tentunya anak-anak tidak bisa mengerjakan soal yang sudah kita sajikan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.